Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! AC Milan diperkirakan akan menjual Samu Castillejo dan telah mengajukan tawaran untuk memboyong Jesus Corona dari FC Porto sebagai penggantinya. Menurut pemberitaan dari jurnalis Sky News, tawaran Rossoneri untuk Corona telah mendarat di meja Porto dengan proposal sebesar 10 juta euro atau sekitar 160 miliar plus bonus 7 juta euro atau sekitar 112 miliar yang akan dibayarkan pada akhir musim nanti. Langkah serius telah diambil manajemen AC Milan lantaran Getafe bakal merekrut Castillejo yang akan ditebus klub La Liga dengan mahar 8 juta euro atau sekitar 128 miliar yang akan digunakan seluruhnya untuk mengamankan servis pemain internasional Meksiko tersebut. Karena itulah, pergerakan serius kemungkinan akan dilakukan pada hari-hari terakhir bursa transfer musim panas ini, mengingat Paolo Maldini dan Ricky Massara ingin memberikan pelatih Stefano Pioli tambahan kekuatan yang dapat menyempurnakan skuad Rossoneri. Salah satu area yang menjadi perhatian mereka adalah sayap kanan yang telah diperbincangkan selama beberapa hari pekan terakhir, namun wacana tersebut kini tampaknya akan menjadi kenyataan. AC Milan sendiri diperkirakan bakal sangat sibuk pada hari-hari terakhir bursa transfer musim panas ini dengan mercato yang akan kembali ditutup pada 31 Agustus mendatang. Selain Corona, raksasa Serie A tersebut juga santer dikaitkan dengan beberapa target lain seperti Pablo Sarabia dari PSG dan Junior Mesias dari Crotone. Menariknya, ketiga nama tersebut selain dapat bermain sebagai winger kanan, juga bisa berperan sebagai gelandang serang. Direktur olahraga Ricky Massara dikabarkan memimpin upaya baru yang dilakukan AC Milan untuk berupaya membidik Yacine Adli dari Bordeaux pada hari-hari terakhir bursa transfer musim panas ini. Mercato Rossoneri tampaknya mulai memanas dan mereka pun belum menyerahkan dengan rencana mereka merekrut Adli untuk memperkuat lini tengah mereka musim ini. Calcio Mercato menuliskan bahwa tim Yo Bakayoko akan menjadi rekrutan terbaru AC Milan setelah Pietro Pellegrini dari AS Monaco dan kemudian manajemen bakal berupaya mengamankan gelandang serang yang sudah lama dinantikan, namun perhatian layak diberikan pada bintang muda Bordeaux. Massara masih belum menyerahkan rekrutan syarat kelahiran Prancis tersebut dan tanda-tanda positif pun datang dari klub Liga 1. Dalam beberapa jam terakhir telah terjalin kontak antara kedua belah pihak dan mereka sedang bekerja keras mencapai kesepakatan dan mewujudkan impian sang pemain mengenakan seragam Rossoneri. Dengan mempertimbangkan investasi untuk masa depan namun dengan kondisi yang tepat, gelandang 21 tahun tersebut merupakan pemain yang telah lama dipantau oleh Diavolo. Bordeaux ingin mendapatkan tebusan sekitar 15 juta euro atau sekitar 240 miliar dari penjualannya. Namun tawaran raksasa Serie A hanya berkisar 10 juta euro atau sekitar 160 miliar dan Massara yakin bisa mengamankan diskon 2-3 juta euro atau sekitar 32-48 miliar. AC Milan sendiri berhasil mencapai kesepakatan dengan Adli mengenai kontrak 1,5 juta euro atau sekitar 24 miliar net per musim hingga 2025 plus bonus. Sementara itu, Gianluca Di Marzio menyebutkan agennya telah berada di kantor pusat klub untuk mengamankan transaksi. Liga Italia 2021-2022 baru berjalan satu pekan tetapi AC Milan sudah memimpikan Scudetto. AC Milan mengawali perjalanan mereka di Liga Italia musim ini dengan mulus. Klub berjuluk Rossoneri ini meraup 3 poin berkat kemenangan 1-0 atas Sampdoria di Stadion Luigi Ferraris Selasa 24 Agustus 2021. Gol kemenangan AC Milan dilesakkan oleh Brahim Diaz ketika pertandingan baru berjalan 9 menit. Brahim Diaz mencetak skor dengan kaki kanan setelah memanfaatkan umpan tarik Brahim Diaz dari sisi kanan. Kemenangan ini menjadi modal bagus bagi Diavolo Rosso untuk mengarungi Liga Italia 2021-2022. Legenda sekaligus direktur AC Milan Paolo Maldini bahkan sudah memimpikan tim merah hitam bisa meraih Scudetto musim ini. Saya selalu suka bermimpi tentang Scudetto, kata Maldini sebagaimana dikutip dari Football Italia.
Seperti yang dikatakan oleh Fabio Capello, memang benar untuk bersikap realistis tetapi tidak ada yang menyangkal bermimpi, imbuhnya. AC Milan dekat dengan titel Liga Italia musim lalu, mereka sudah menyegel Champion d'Inverno alias juara paruh musim. Namun AC Milan akhirnya harus puas finish di peringkat kedua karena mereka gagal menjaga konsistensi di musim ini. Gelar juara Liga Italia masih bisa dikejar oleh AC Milan musim ini. Maldini tampaknya cukup optimis karena menurutnya AC Milan sudah lebih kuat dari musim lalu. Buktinya adalah kemenangan versus Sampdoria. Beberapa pilar AC Milan seperti Zlatan Ibrahimovic dan Frankesi absen, tetapi kemenangan tetap bisa diraih. Belum lagi di Mercato musim ini, AC Milan ketambahan beberapa amunisi baru macam Olivier Giroud, Mike Maignan hingga Alessandro Florenzi. Dalam susunan pemain malam ini versus Sampdoria, ada 5 pemain kunci yang absen dibandingkan tahun lalu. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa tim ini lebih kuat, kata Maldini. Kami harus menyelesaikan beberapa hal di pasar dan kemudian tim akan lengkap, tutur ex-kapten AC Milan itu menambahkan. AC Milan untuk sementara duduk di peringkat ke-8 klasemen Liga Italia dengan koleksi 3 poin dari 1 laga. Poin mereka sama dengan Inter Milan di puncak klasemen tetapi kalah produktivitas gol. Pada pertandingan Liga Italia selanjutnya, AC Milan akan menjamu Cagliari Senin 30 Agustus 2021. Masuknya AC Milan di grup neraka Liga Champions 2021-2022 ternyata memiliki sisi positif. AC Milan mengantongi keuntungan berada di grup B Liga Champions bersama Liverpool, Atletico Madrid, dan FC Porto. Undian fase grup Liga Champions musim 2021-2022 telah berlangsung di Istanbul, Turki, Kamis 26 Agustus 2021. Satu di antara yang menarik adalah grup B, yakni AC Milan langsung mendapat lawan-lawan berat setelah absen 7 tahun dari kompetisi elit antar klub di benua biru itu. Dibandingkan AC Milan, baik FC Porto, Liverpool maupun Atletico Madrid memiliki pengalaman lebih banyak di Liga Champions dalam 1 dekade terakhir. Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri kembali bahwa Diavolo Rosso merupakan klub kedua tersukses Liga Champions setelah Real Madrid. AC Milan menjadi klub kedua terbanyak yang mengkoleksi trofi Liga Champions, yakni 7 kali. Lalu apa yang menjadi keuntungan AC Milan berada di grup neraka Liga Champions? Jawabannya ialah Rossoneri dapat mengorek titik lemah setiap lawannya dari pemain-pemainnya. Pelatih AC Milan Stefano Pioli mendeskripsikan hasil undian grup Liga Champions 2021-2022 tim asuhan sebagai sangat sulit. Di sisi lain, Stefano Pioli tak sabar untuk bereaksi. Pioli menyebut grup B sebagai grup yang menarik sekaligus sulit. Ini adalah grup yang menarik, sangat sulit, tetapi kami adalah Milan dan memang benar bahwa nama kami dikaitkan dengan klub yang seperti kami telah membuat sejarah, katanya dilansir dari Sempre Milan. Stefano Pioli pun menjabarkan kekuatan di grup B yang terdiri dari mantan tim-tim juara. Ia pun tak sabar untuk beraksi. Bersama-sama, di grup kami harus memenangkan 15 Liga Champions. Kami mengharapkannya, ini adalah Liga Champions dan kami tidak sabar untuk memulai. Kami akan mencoba melakukan hal-hal penting, katanya. Federasi Sepak Bola Eropa UEFA telah melakukan undian fase grup Liga Champions 2021-2022 di Turki, Kamis 26 Agustus 2021. Liverpool berada di grup B bersama Atletico Madrid, FC Porto, dan AC Milan. Menanggapi hasil undian tersebut, manajer Liverpool Jurgen Klopp mengaku hanya bisa tertawa. Saya tertawa, sejujurnya cukup sulit karena ini jelas merupakan grup yang tangguh. Ini Liga Champions, jadi begitulah dan Anda harus melawan tim terbaik di Eropa dan jelas beberapa dari mereka ada di grup kami, kata Klopp dilansir dari situs resmi UEFA. Klopp bertekad untuk menyiapkan tim terbaik mereka agar meraih hasil positif di Liga Champions. Pasalnya, perjuangan Liverpool untuk lolos musim ini terbilang sangat berat. The Reds baru bisa menyegel tiket ke Liga Champions musim ini pada laga terakhir Premier League musim lalu. Kami masih cukup ambisius dan ingin menunjukkan kerja keras dari tahun lalu, lolos ke Liga Champions bahwa itu sepadan. Begitulah cara kami memainkan permainan, jelasnya.
Di grup B, Atletico Madrid dan AC Milan bisa saja batu sandungan bagi Liverpool. Apalagi Atletico merupakan momok menakutkan di Liga Champions musim lalu untuk Mohamed Salah dan kawan-kawan. AC Milan merupakan musuh lama Liverpool yang telah lama hilang. 7 musim sudah rutin dari absen pada ajang kompetisi klub-klub terbaik Eropa ini. Dan hasil undian ini akan mengulang memori hampir 2 dekade silam. Hanya dalam kurun waktu 3 tahun, mereka 2 kali bertemu di partai final. Final pertama terjadi pada musim 2004-2005, bertempat di Istanbul. The Reds sukses mengunci gelar kelima lewat kemenangan dramatis. 2 tahun berikutnya, AC Milan membalaskan dendam dengan kemenangan skor 2-1. Hengkangnya Hakan Calhanoglu dari AC Milan menuju Inter Milan membuat pihak manajemen kelabakan. Kini AC Milan sedang mencari pengganti Hakan Calhanoglu yang memiliki kapasitas terbaik. Nama Romain Faivre masuk dalam salah satu radar pencarian pemain oleh AC Milan. Pemain berusia 23 tahun ini masih merumput bersama salah satu klub asal Prancis yaitu Stade Brestois. Kemampuannya yang ciamik di posisi gelandang juga membuatnya ditaruh di posisi gelandang. Media Liga 1 memberikan komentar terhadap performa Faivre. Dia disebut sebagai sosok penuh potensi, nyaman dalam mengelola bola dan sangat jarang kehilangan bola dari 2 kakinya. Walau kalian Faivre sudah teruji dan mendapat pujian dari segala penjuru, namun keberadaannya belum bisa membawa hoki bagi Stade Brestois. Pasalnya, dia hanya bisa membawa hasil imbang 2 kali dan sekali kalah. AC Milan yang sudah berlanjut jatuh hati dengan Faivre langsung membuat kontak dengan para agensi. Transfermarkt menyebutkan bahwa AC Milan tidak mengeluarkan kocek terlalu dalam, hanya dengan 31 euro atau senilai dengan 220 miliar. Faivre sudah siap berganti kostum AC Milan. AC Milan telah resmi mengontrak Pietro Pellegrini dari AS Monaco dengan status pinjaman dengan opsi pembelian di akhir musim yang bisa menjadi kewajiban. Striker itu masih berusia 20 tahun, tetapi pindah ke Monaco dari Genoa seharga 20,9 juta euro plus bonus pada Januari 2018. Monaco merilis pernyataan sore ini mengkonfirmasi transfer pinjaman dengan opsi untuk membeli. Pernyataan Rossoneri menambahkan bahwa opsi ini bisa menjadi kewajiban untuk membeli jika kondisi tertentu terpenuhi. Pemain akan mengenakan nomor punggung 64 musim ini. Seperti dikutip dari Football Italia, dilaporkan kesepakatan itu bernilai 1 juta euro untuk pinjaman dan opsi untuk membeli dengan harga 6 juta euro, lebih lanjut ditambah bonus terkait kinerja. Dia menjadi terkenal di Genoa setelah menjadi pemain pertama yang lahir di abad ke-21 yang mencetak gol di 5 liga top Eropa. Dia juga menjadi pemain termuda yang mencetak 2 gol Serie A berusia 16 tahun dan 184 hari. Cedera menghambat kemajuan karirnya di Monaco, membuat hanya 23 penampilan untuk klub Prancis dengan 2 gol dan 1 assist. Sebelumnya, Pellegrini telah secara resmi melaporkan untuk memulai tes medisnya sebelum menyelesaikan kepindahannya ke AC Milan. Tentang transfer Pietro Pellegrini, Direktur AC Milan Paolo Maldini memberikan pernyataannya. Bukan rahasia lagi bahwa Ibrahimovic berusia 40 tahun dan Giroud berusia 35 tahun. Kami adalah salah satu tim termuda di Liga dan kami ingin melanjutkan raihan positif musim ini juga. Kita juga harus melihat ke masa depan. Pellegrini diharapkan tidak hanya akan menjadi penyerang alternatif bagi Olivier Giroud dan Zlatan Ibrahimovic musim ini, tetapi juga untuk jangka panjang sebagai pewaris Ibra. Bernardo Silva memang sedang menuju pintu keluar Manchester City. Gelandang Portugal itu dikabarkan kini merapat ke AC Milan. Bernardo telah menjalani 4 musim yang sukses bersama The Citizen. Pesepak bola berusia 27 tahun itu telah membuat lebih dari 200 penampilan dengan sumbangan 35 gol dan 44 assist di seluruh kompetisi dan memenangi 3 Premier League dan sekali Piala FA. Namun kedatangan Jack Grealish di musim panas ini membuat persaingan di lini tengah City semakin ketat. Bernardo bahkan sempat ditawarkan agar ditukar Harry Kane untuk pindah ke Tottenham Hotspur tetapi menolak. Dia itu pemain kami, bukan hanya Bernardo, ada 2, 3, 4 pemain yang ingin pergi, ucap manajer City Pep Guardiola belum lama ini. Tapi mereka masih terikat kontrak dengan kami dan saat mereka membawa beberapa tawaran dan agen mereka datang kemari dan mereka ingin pergi, kami bersedia membuka pembicaraan. Pada awalnya, Bernardo Silva dilaporkan lebih ingin merumput di Spanyol akan lebih dekat
dengan keluarganya. Barcelona dan Atletico Madrid menjadi dua nama klub yang disebut-sebut terakhir. Namun menurut laporan eksklusif Daily Star, Bernardo Silva justru kini menuju ke AC Milan. Rossoneri diklaim mengincar Bernardo Silva dengan kesepakatan yang mencapai 45 juta pound sterling. Rencananya, AC Milan ingin meminjam mantan pemain AS Monaco dan Benfica itu selama 2 musim senilai 15 juta pounds, lalu melakukan pembelian permanen senilai 30 juta pounds. Sementara itu, jurnalis Extreme Corner mengabarkan Bernardo Silva bahkan sudah menjalani kesepakatan pribadi dengan AC Milan. Pembicaraan tentang finansial dalam kaitannya dengan kesepakatan di antara AC Milan dan City masih terus berlanjut. Kesepakatan transfer Bernardo Silva pun diyakini segera tercapai.